Salam bahagia dan salam sejahtera saya ucapkan bagi kita sekalian. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah pendalaman Alkitab kitab Wahyu. Namun sebelum itu kita akan nyanyi dulu sebuah lagu yang tidak asing lagi ke kota tujuan kita, yaitu Yerusalem. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Kita berdoa. Kami menyatukan iman kami Tuhan, bermohon kepadamu belas kasih dan kemurahan. Bukakanlah rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami. Sebab kalau firman sudah dibuka, diberi kepada kami hal-hal yang besar dan terbesar, yaitu firman Allah pencipta langit dan bumi telah diberikan kepada kami. Maka hal-hal yang jasmani, yang rohani, kebutuhan sehari-hari pasti akan menyertainya. Bukakanlah mata hati kami untuk kami bisa melihat, dan kami akan menerima firman-Mu. Biarlah pemberitaan firman-Mu sanggup memberi kepada kami kekuatan, pandangan baru, bahkan bisa menghapus air mata kami. Hamba alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga kita. Dia adalah kepala, kita tubuhnya. Berbahagialah kita bisa menerima dia sebagai kepala yang menyelamatkan tubuhnya, yaitu kita. Dan kepada kita yang dia kasihi akan dia sampaikan pemberitaan firman Tuhan, yaitu mengenai kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ini saya baca dulu bagi kita, ya, supaya ada gambaran bagi kita bagaimana suasana di sorga, ya, sedikit dari kitab Wahyu ini, dan juga merupakan makhluk-makhluk surgawi, ya. Nanti baca sampai pasal 4, ya. Apakah yang ada di surga, bagaimana suasananya? Saya akan baca dulu. Ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku,
seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang mempunyai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada 4. Saya ulangi lagi. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu dan diciptakan. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, jadi inilah firman Tuhan yang kita dengar mengenai kitab Wahyu. Ya, Wahyu itu artinya pembukaan. Ya, dibuka apa yang tertutup dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan tertutup, tapi zaman akhir dibuka. Jadi jangan takut dan jangan tidak mengerti wahyu, sebab wahyu itu artinya ungkapan, pangungkapan, revelation, ya, pembukaan, yaitu yang tertutup berabad-abad, yang merupakan rahasia berabad-abad dibuka, ya, dibukakan artinya. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi apa yang kita baca tadi adalah merupakan suasana dan gambaran sedikit tentang kerajaan Allah. Ya, kalau mau tahu seutuhnya, tentu seluruh isi Alkitab ya harus kita pelajari, ya. Tapi kitab Wahyu sudah bisa memberikan kepada kita gambaran sedikit
Ya, malah sebagian besar tentang kerajaan surga. Sebab saudaraku, langit dan bumi yang kita tinggali ini, di mana kita tinggal diam, baik kita tinggal di rumah yang sederhana, baik kita tinggal di rumah yang mewah, ya, Alkitab mengatakan satu kali langit dan bumi akan hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit itu akan digulung seperti gulungan kitab, hanya kecil saja. Walaupun langit itu mungkin maha luas, tidak terhitung berapa triliun kilometer ya luasnya, tapi nanti Tuhan bisa digulung, maka makin mengecil, menyusuplah langit bagaikan gulungan kitab. Dan gunung-gunung pun melompat-lompat, bintang-bintang jatuh ke atas bumi. Dan kemudian matahari gelap, bulan menjadi darah. Semua akan berubah. Tetapi ada suatu kerajaan yang tidak akan pernah berubah, hilang lenyap, dan terus ada di hadapan Allah, yaitu langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Langit yang sekarang, bumi yang sekarang ini di mana kita tinggal akan hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Termasuk manusia akan hilang lenyap kalau tidak selamat. Jadi, tapi sesuai dengan janjinya, kita ini menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di dunia ini tidak ada kebenaran. Ya, tidak ada kebenaran. Siapapun kita pasti banyak tidak benar. Termasuk saya juga masih belajar untuk hidup benar. Ya, belum ada manusia yang benar. Alkitab mengatakan seorang pun tidak. Tetapi saudaraku, kita akan berusaha supaya kita menjadi benar dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, saya akan terangkan dulu di sini sedikit mengenai makhluk-makhluk surgawi. Makhluk-makhluk surgawi itu, ya, kalau nanti dibaca sampai pasal yang kelima, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 4 zat hidup, 24 tua-tua, kemudian para malaikat dan manusia. Ya, jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 4 zat hidup, 24 tua-tua, malaikat dan manusia. Itu penghuni langit yang baru, bumi yang baru. Itu penghuninya. Yang menurut kitab 1 Korintus pasal 15 dikatakan makhluk-makhluk surgawi. Makhluk-makhluk surgawi. Kalau makhluk-makhluk di dunia ini menurut 1 Korintus 15 ini, ya, ada 4, yaitu manusia, binatang, ikan, dan burung. Manusia, binatang, ikan, dan burung. Ya, ini manusia, ikan, dan burung ini dagingnya, ya, daging alamiah, berasal dari tanah. Tetapi ada namanya makhluk-makhluk surgawi. Makhluk-makhluk surgawi ini adalah orang-orang yang tinggal di surga nanti, yang tubuhnya, yang hidupnya sama seperti Tuhan Yesus.
sama seperti Tuhan Yesus. Saya akan baca dulu dari 1 Korintus 15 ayatnya ya, yang ke 40 dulu. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemudian ayatnya yang ke 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Manusia pertama itu Adam. Manusia kedua itu maksudnya Yesus, berasal dari sorga. Ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia, sama dengan Adam yang berasal dari debu tanah, dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ya, saya ulangi lagi. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia, maksudnya Yesus yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Jadi saudaraku, ini adalah firman Tuhan yang harus kita mengerti. Jadi ada rupa alamiah, tubuh alamiah yang kita pakai sekarang, ya. Tapi ada rupa surgawi, ya, rupa surgawi yang merupakan tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan. Nah, saudaraku, jadi tentu kita rindu mengenakan tubuh atau rupa surgawi, ya, tubuh surgawi. Karena tubuh alamiah ini, apalagi kita sudah ada umur, sudah tua, ada juga belum tua, tapi tubuhnya menderita, tubuhnya penuh dengan ketidaksempurnaan. Ada yang cacat kakinya, ada yang mata tidak melihat, ada juga tangannya sudah tidak lengkap jari-jarinya, ya. Ada yang tuli, nggak bisa mendengar, ada juga yang sakit-sakitan. Ada juga yang hidupnya selama di dunia ini belum pernah menikmati kebahagiaan. Menderita terus-menerus. Saudaraku, ada janji Tuhan bagi kita bahwa Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya, jadi kalau tubuh ini sekarang masuk surga, tentu tidak bisa. Kalau kita masuk surga ke sana, mati kita. Ya, surga itu penuh kemuliaan. Ya, kemudian nanti kita akan minta makan nasi di sana. Ya, minta mungkin bakso, minta goreng pisang, minta makanan jagung atau ubi. Nah, di surga tidak ada lagi, ya, gandum tidak ada lagi, daging tidak ada lagi, ya. Nah, itu sebabnya tubuh surgawi itu beda dengan tubuh duniawi.
Dan janji Tuhan adalah untuk memberikan kepada kita tubuh surgawi supaya kita nanti menjadi makhluk surgawi. Ya, makhluk surgawi. Coba betapa mulianya, indahnya, tingginya janji Tuhan bagi kita. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yang mudah kecewa ini, yang mudah putus asa ini, yang mudah sakit ini, yang sakit-sakitan ini, penuh dengan kelemahan. Nanti akan Tuhan ubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan untuk masuk surga, kita tidak perlu pakai pesawat. Ya, tapi Tuhan nanti berikan kepada kita sayap burung nasar. Seperti Tuhan Yesus ketika berada di bukit Zaitun. Murid-murid menyaksikan dia naik ke surga. Sebentar sudah sampai. Begitu ajaibnya tubuh Tuhan. Tubuh Kristus. Tubuh surgawi. Inilah janji Tuhan bagi kita. Yaitu ingin dia berikan kepada kita tubuh surgawi, tubuhnya yang mulia, tubuh yang kuat, tubuh yang bisa terangkat ke surga, tinggal di surga selama-lamanya. Nah, saudaraku, jadi caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita ini percaya. Percaya artinya menerima. Menerima artinya percaya. Percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Maka kita beralih dari gelap kepada terang. Percaya artinya menerima. Setelah itu kita bertobat. Lalu dibaptis. Dan kemudian kita beribadah dengan setia, ya, dengan setia. Kalau dalam kemah suci itu ada namanya percaya, bertobat, dibaptis, baru dia dalam 3 ibadah. Ya, nanti dengan sendirinya kita akan mengalami perubahan. Nah, saudara, jadi saya akan tekankan dulu bahwa janji Tuhan itu betapa indah dan mulia bagi kita, yaitu dia menjanjikan kepada kita langit yang baru, bumi yang baru. Di situ ada namanya kota Yerusalem baru. Ya, kota Yerusalem baru, ya, yang panjangnya kalau menurut Alkitab saya itu 12.000 mil, lebarnya 12.000 mil, tingginya 12.000 mil. Kemudian pintu gerbangnya mutiara, jalan-jalannya emas, ya, temboknya terbuat dari permata yang paling indah. Ya, lalu di situ ada tahta Allah tadi, ya, tahta Allah. Kemudian dari tahta Allah itu mengalir sungai kehidupan. Kemudian di tepi sungai itu ada buah-buah pohon kehidupan. Ya, ada buah-buah pohon kehidupan. Kemudian di sana tidak ada maut, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada pergabungan. Di sana hanya kita hidup kekal, damai, penuh sukacita, dan dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Jadi ini janji Tuhan. Ya, janji Tuhan bagi kita, yaitu untuk masuk ke langit yang baru, ke bumi yang baru, ke Yerusalem baru. Jadi surga itu terdiri dari langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Inilah kota emas. Kota itu terdiri dari emas. Mas tulen. Mas tulen. Ini janji Tuhan. Coba Tuhan menjanjikan pada saudara sebuah kota, ya, yang begitu indah, begitu mahal. Sekarang di dunia ini orang banyak
tidak memiliki rumah. Ya. Kontrak-kontrak. Saya juga pernah jadi kontraktor. Ya. Pindah-pindah begitu rumahnya, kontrak-kontrak. Ya. Tapi nanti kita di sana akan tinggal selama-lamanya. Kita di sana bukan hanya sementara, bukan sebagai penumpang, dan bukan sebagai pengontrak atau tinggal sementara, tapi kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Selama-lamanya. Ada di situ ayat yang mengatakan, saya akan baca dulu bagi kita sedikit. Dalam Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang pertama. Ya, begini bunyinya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dambaan setiap orang, yaitu tempat di mana tidak ada kematian. Saya ulangi lagi, tempat di mana tidak ada kematian. Dalam Mazmur dikatakan manusia batas umurnya paling 70 tahun. Paling 70 tahun. Kalaupun lebih sudah dalam kesusahan dan penderitaan. Setelah itu dia mati. Lalu setelah mati dia akan dihakimi penentuan sorga atau neraka. Dan akan dikuburkan kembali ke tanah. Kembali ke tanah. Tapi kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka kepada kita ada janji hidup kekal. Hidup kekal, yaitu tidak ada kematian. Tubuh ini akan kembali kepada tanah. Tapi begitu kita mati, kita anak Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, mereka yang mati dalam Tuhan itu dalam bentuk roh. Tapi sekarang ada di Sion, ada di Yerusalem, ada di Firdaus mereka. Seperti Tuhan berkata kepada penjahat yang di kanan Tuhan Yesus. Dia berkata, hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Bayangkan begitu dia percaya pada Yesus, dia berpindah dari dunia ini ke Firdaus. Penderitaannya berakhir sudah. Tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Ya, selama-lamanya. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, perkabungan. Dan kemudian ada orang saat Tuhan Yesus datang, dia sudah mati, dikubur tapi rohnya di surga, ya, dikubur. Tapi ada juga orang yang hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ada yang hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi Alkitab mengatakan kedua-duanya akan diubah. Diubah. Yaitu pada bunyi sangkakala yang ketujuh, sangkakala yang terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi. Dibuka dulu 7 meterai.
Lalu itu sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Begitu terdengar suara sangkakala yang ketujuh, maka kuburan-kuburan orang-orang suci akan terbuka dan diubah menjadi tubuh surgawi, tubuh yang tidak dapat mati, tubuh yang tidak dapat binasa. Rupa-rupa surgawi akan diberikan kepada kita kalau kita mati sampai Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mati, ya, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali akan diubah. Sedangkan kita yang hidup ini akan diubah dalam sekejap mata untuk mendapatkan tubuh surgawi, supaya kita menjadi makhluk surgawi. Jadi yang mati dalam Tuhan diubah menjadi makhluk surgawi. Yang hidup dalam Tuhan diubah menjadi makhluk surgawi. Sehingga kita menjadi sama seperti Kristus. Tidak akan mati, tidak lemah lagi, tidak dapat binasa. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi ada ayat mengatakan, muka mereka akan dihapus air mata dari muka mereka. Ini berarti untuk masuk surga ada namanya perjuangan, pergumulan. Ya, ada perjuangan, ada pergumulan. Untuk beribadah saja kita terkadang harus berjalan kaki jauh. Saya dulu begitu, waktu dari kecil saya, ya, jaraknya saya dengan tempat saya ibadah itu di kampus saya tidak ada gereja, tapi agak jauh, ya, antara 6 kilo, ya. Ya, waktu juga dulu Siantar saya mungkin 7 kilo jaraknya, tapi nggak pernah absen. Jalan kaki, ya, jalan kaki pulang pergi, tidak ada transportasi apa-apa, jalan kaki terus, ya, masuk, ya, turun begitu, naik lagi begitu, setiap berangkat pulang, ya, berangkat dan pulang begitu, karena kampus saya itu harus turun begitu menyeberang sungai baru naik lagi, baru jalan kaki. Tapi ada sukacita. Mungkin saudara pergumulannya berbeda dengan satu dengan yang lain. Tapi ada air mata yang saudara keluarkan ketika engkau ikut Tuhan. Mungkin diejek, dihina, dicela, ya, atau engkau sebatang kara ikut Tuhan. Tapi yakinlah, satu kali air matamu akan dihapus. Dan kemudian pada bunyi sangkakala yang terakhir, yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diubah. Kemudian kita akan sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Di sanalah ada pertemuan. Itu sebabnya suatu kebahagiaan bagi kita. Selama kita di dunia ini, Tuhan janji kepada kita memberikan kekuatan, pertolongan, kemenangan. Karena itu mari kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan, ya, dari kitab Wahyu ini, ya, kita rindu bisa menjadi makhluk surgawi, ya. Tubuh kita yang lemah ini, yang penuh dengan keterbatasan, nanti akan Tuhan ubah menjadi sama seperti tubuh Kristus. Kita menjadi makhluk surgawi, tinggal di surga yang mulia. Betapa indah kan? Ya, betapa indahnya. Saudara mau terima firman Tuhan, ya, mari kita akan nyanyi dulu sebuah lagu, ya, kalau bunyi sangkakala. Ya. Ya, kalau bunyi sangkakala yang ketujuh dinanti-nantikan. Saat itulah Yesus datang, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah. Dia akan membawa kita ke surga. Ke langit yang baru, bumi yang baru.
pada hari kiamat. Dalam sangkakala jiwa, Kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Baik dua. Pada hari yang mulia itu semua saling berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kita akan tutup dalam doa. Sebelum kita berdoa, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mendapat pertolongan Tuhan, untuk mendapat keselamatan, untuk mendapatkan langit yang baru, bumi yang baru. Mari. Atau mungkin saudara juga masih dalam kebimbangan atau ketakutan, belum jelas masa depan keselamatan. Mari, Tuhan membuka pintu bagimu. Pintu sorga masih terbuka tadi. Masih terbuka. Masuklah. Masuklah. Terimalah dia. Percayalah padanya. Dan kalau ada keluh kesah, pergumulan pribadi yang membuat saudara cemas, Tuhan pun mau menolong engkau. Tuhan mau membuka jalan bagimu. Tuhan mau memberi engkau petunjuk-petunjuknya. Tuhan mau memberi engkau penghiburan, kemenangan, dan mujizat-mujizatnya. Bagi yang mau didoakan, angkat tanganmu, sebutkan pergumulanmu. Saya akan berdoa buat saudara. Hamba berdoa buat semua yang mendengar dan membutuhkan keselamatan, membutuhkan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan mereka, ubahkan mereka Tuhan. Biarlah mereka yang dalam ketakutan sekarang tidak lagi ketakutan. Begitu juga mereka yang selama ini menghadapi jalan buntu, bukakan jalan-jalan yang terbuka, pintu-pintu yang terbuka. Yang sakit engkau sembuhkan, dan firman yang kami dengar, sedikit demi sedikit kami mengerti. Nanti kami akan diubah dengan bunyi sangkakala yang terakhir, yang hebat. Suara Allah membangkitkan yang mati dan mengubah tubuh kami yang hina ini, yang rupa alamnya ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kami bisa terbang dari dunia ini, masuk ke Yerusalem baru, di langit yang baru, bumi yang baru. Di sana engkau menghapus air mata kami dengan tanganmu yang lembut, penuh dengan kasih sayang. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian, Tuhan memberkati.